Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Akhirnya ada keterangan resmi dari Mabes Polri bahwa setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam, Ferdinand Huta Hayan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dan ditahan. Saya baca ini beritanya yang saya ambil dari CNN Indonesia. Judulnya, jadi tersangka ujaran kebencian Ferdinand Huta Hayan ditahan. Ditulis jam 23.45 WIB. Masih sangat baru nih. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik di Siber telah mendapatkan 2 alat bukti sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Jakarta pada Senin 10 Januari malam. Nah, ini kan jelas sumbernya begini dong, kalau memberitakan seorang dalam konteks hukum jadi tersangka atau belum, harus ada sumber yang resmi dari kepolisian, bukan sumber yang nyuri-nyuri ya, sumber katanya. Penetapan tersangka itu dilakukan usai Ferdinand diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sebagai saksi terlapor dalam perkara ini. Pemeriksaan Ferdinand sebagai saksi berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Menurut Ahmad, polisi juga langsung menahan Ferdinand. Penahanan di Rutan Cabang Jakpus di Mabes Polri, kata Ahmad. Ahmad mengatakan polisi menahan Ferdinand dengan alasan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, kemudian dikhawatirkan Ferdinand mengulangi perbuatan lagi dan juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Jadi sekali lagi yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan, katanya. Sebagai informasi dalam akun Twitternya, Ferdinand Huta Hayan bla bla bla, sudah tahu lah ya backgroundnya. Oke ya, saudara-saudaraku, itu perkembangan terkini dari kasusnya Ferdinand Huta Hayan. Secara resmi sudah ada pernyataan dari Mabes Polri bahwa Ferdinand Huta Hayan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tentu ini adalah peristiwa yang akan dirayakan besar-besaran oleh si pelapor dan juga oleh para pendukungnya, polo konconya yang selama ini menginginkan Ferdinand Huta Hayan ditahan. Untuk kepolisian, saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, jangan main-main dengan kasus ini, dengan kasus SARA. Artinya apa? Kalau memang ini betul-betul murni atas dasar dan indikasi pelanggaran pidana atas kasusnya Ferdinand ini, konsekuensinya orang-orang yang melakukan pelanggaran yang sama yang sudah dilaporkan lebih dulu seharusnya juga ditindaklanjuti yang sama. Dengan demikian maka kita akan melihat polisi melakukan penindakan hukum secara adil, tidak pilih kasih dan bukan karena tekanan pihak tertentu. Tetapi kalau Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka ditahan atas tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, maka ini adalah bencana bagi hukum, bencana bagi kepolisian kita. Sebagaimana kita ketahui, beberapa orang yang sudah dilaporkan atas tuduhan yang sama, yakni terkait penodaan agama. Ada Abdul Somad yang dulu geger moer karena dinilai menistakan salib, simbol agama Kristiani. Muhammad Rizik Syihab juga dilaporkan terkait dengan mengolok-olok Yesus. Rocky Gerung juga dilaporkan karena mengatakan kitab suci itu fiksi. Haikal Hasan, masih dari kelompok mereka, juga dilaporkan
karena mencatut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinyatakan mimpi bertemu Rasulullah, hadir dalam acara pemakaman 6 Laskar FPI. Ternyata setelah ditanya di polisi, itu tidak benar. Katanya hanya sekedar memberikan rasa bahagia atau agar menghibur pihak keluarga korban. Tapi tidak benar juga, masa menghibur mencatut nama Rasulullah dikatakan sebagai hadir atau datang. Nah, saya kira kalau memang polisi ingin dinilai sebagai pihak yang profesional, betul-betul mengedepankan keadilan, asas di dalam melakukan penindakan, maka tentu saja pihak-pihak terlapor dalam kasus penodaan agama ini tidak boleh juga dihentikan tanpa keterangan yang tidak jelas. Berhenti, dihentikan, memenuhi syarat atau tidak, tentu harus ada klarifikasi yang tegas, yang jelas dari pihak kepolisian. Kalau yang misalkan kasus Abdul Somad tidak dilanjutkan karena persoalan tidak memenuhi syarat, ya disampaikan. Begitu juga kasus-kasus yang lain, Muhammad Rizik Syihab, Roky Gerung, Haikal Hasan. Jadi jangan kemudian tanpa ada keterangan yang jelas tiba-tiba menghilang begitu saja. Kalau itu dilakukan, artinya bahwa kasus-kasus yang tadi saya sebutkan memang telah disidik sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat, ya disampaikan kepada publik. Seandainya belum sempat disidik, ya harus segera dong. Sama seperti Ferdinand Huta-Heian, karena kasusnya penodaan agama. Tapi kalau kemudian pilih-pilih hanya karena tekanan, maka ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Ini tidak akan membuat mereka kemudian diam, enggak. Justru akan semakin menjadi-jadi rasa dendam mereka, agar pihak-pihak yang lain juga diminta untuk ditahan, untuk ditangkap. Nah, tapi saya percaya bahwa polisi akan melakukan menindak secara objektif kepada siapapun pihak-pihak yang melakukan dugaan pidana tanpa pandang bulu, siapapun dia, siapapun mereka dari kelompok manapun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga amat.